Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Watin, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama yaitu analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Menurut Erianto tahun 2002, framing merupakan suatu metode untuk melihat bagaimana cara media menceritakan suatu kejadian maupun peristiwa. Analisis framing sendiri menurutnya merupakan cara suatu media untuk membingkai suatu peristiwa. Kita bisa saja melihat berita yang sama diberitakan secara berbeda oleh media. Hal tersebut dikarenakan pemahaman media yang berbeda akan suatu peristiwa dan cara mengkonstruksi media akan sesuatu yang berbeda pula. Hal ini dapat terkait dengan bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan berhubungan dengan mana peristiwa yang diliput maupun tidak diliput. Menurut Sobel tahun 2002, mulanya framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisa teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Peterson tahun 1995. Adapun contoh jurnal yang menggunakan metode framing, yaitu dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait COVID-19 di Media Online yang ditulis oleh Heyene, Mutia, dan Nalal. Dalam jurnal ini, mereka menggunakan metode analisis framing Robert N. Enman dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini berupaya menggali proses pembingkaian media online dalam pemberitaan kebijakan penanganan COVID-19 yang dimana mereka menggali aktor utama yang ditonjolkan dalam proses pemberitaan. Penggunaan argumentasi yang digunakan dalam memperkuat pemberitaan dan menemukan solusi yang ditawarkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Model framing Enman memiliki 4 kategorisasi elemen, yaitu define problems, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation dalam Malik tahun 2019. Nah, kesimpulan pada penelitian ini bahwa peran media tidak sebatas sebagai penyampai informasi. Perkembangan zaman menuntut media menjalankan peran watchdog atau anjing penjaga bagi elit atas dalam merumuskan setiap kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, media memiliki kekuasaan menentukan sudut pandang atas segala kebijakan pemerintah. Dalam artian, media sebagai mengkritik dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu dia penjelasan dan contoh penelitian mengenai analisis framing. Kemudian, yang kedua adalah analisis naratif. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Sedangkan analisis naratif merupakan sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narasi memiliki arti pengisahan suatu cerita atau kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan naratif memiliki arti bersifat menguraikan atau menjelaskan. Sehingga kata naratif lebih cocok digunakan untuk menjelaskan suatu metode penelitian.
Menurut beberapa para ahli, terdapat perbedaan mengenai definisi narasi. Menurut Kirat Ganet, dalam Erianto tahun 2013 merupakan representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa. Sedangkan menurut Gerard Prince dalam Erianto tahun 2013, narasi adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator untuk satu, dua, atau beberapa narator. Dan menurut Porter Abel dalam Erianto tahun 2013 menyatakan bahwa narasi adalah representasi dari peristiwa-peristiwa, memasukkan cerita dan wacana naratif, di mana cerita adalah peristiwa-peristiwa atau rangkaian peristiwa atau tindakan, dan wacana naratif adalah peristiwa sebagaimana ditampilkan. Menurut Kandinin tahun 2007, penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. Menurut Polkinghorne tahun 1988 dalam Sandelowski tahun 1991, penelitian naratif dikategorikan menjadi dua, yaitu deskriptif dan explanatory. Pada penelitian narasi, kategori deskriptif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan sebagian atau secara keseluruhan pengalaman-pengalaman individu maupun kelompok, hubungan antar suatu alur cerita dengan alur cerita lainnya, dan manfaat suatu kejadian untuk kehidupan manusia. Sedangkan pada penelitian naratif, kategori explanatory, peneliti berusaha untuk membuat sebuah cerita tentang bagaimana sesuatu terjadi. Penelitian naratif memiliki hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Hal ini dikarenakan partisipan memiliki informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan serta melaporkan kembali cerita atau informasi tersebut. Peneliti dalam menuliskan cerita atau informasi dari partisipan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti dapat menulis dalam bentuk sastra dan persuasif. Adapun contoh jurnal penelitian dengan menggunakan metode analisis naratif yang berjudul Penggambaran Karakter pada Tokoh Utama dalam Film Maleficent yang ditulis oleh David. Jenis penelitian ini adalah eksploratif kualitatif dengan menggunakan metode analisis naratif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita yang hanya dapat dipahami bila ditelusuri secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Jadi, peneliti ini berfokus pada struktur kisah atau narasi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Disney menampilkan inovasi terbaru dalam proses produksi film melalui sudut pandang yang berbeda, jalan cerita yang dinamis, dan penggambaran karakter yang tidak konsisten dari tokoh-tokohnya. Penggambaran karakter mengalami dominasi untuk mengantisipasi pasar yang jenuh terhadap konsep klasik. Dalam hal ini adalah gerakan feminisme. Fungsi narasi plot yang ditampilkan pada film Maleficent tidak sama dengan fungsi-fungsi dalam film Disney yang lain. Fungsi-fungsi narasi tersebut justru dipengaruhi oleh penggambaran karakter dari setiap tokoh. Jika terjadi perubahan karakter, maka fungsi narasi pun berubah. Nah, jadi naratif atau narasi adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan hidup. Inti dari metode ini adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan dan contoh penelitian mengenai analisis naratif.
Selanjutnya yang terakhir adalah analisis semiotika. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, semiotika adalah ilmu atau teori tentang lambang dan tanda bisa dalam bahasa, lalu lintas, kode Morse, dan lain sebagainya. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti tanda. Semiotika juga bisa diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Sedangkan analisis semiotika merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Menurut Sobel tahun 2003 mengungkapkan semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia, dan bersama-sama manusia. Dalam pandangan Zoes, tahun 1993, bahwa segala sesuatu yang dapat diamati dan dibuat teramati dapat disebut sebuah tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda. Menurut Ferdinand de Saussure, tahun 1966, semiotika adalah kajian mengenai tanda-tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Ia hanya benar-benar menaruh perhatian pada simbol, karena kata-kata adalah simbol. Terdapat beberapa contoh penerapan teknik ini sebagai analisis semiotika pada media massa, analisis semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik. Tujuan analisis semiotika adalah untuk menemukan makna tanda, termasuk hal-hal yang bersembunyi di balik sebuah tanda. Menurut Wibowo, tahun 2013, pemikiran pengguna tanda merupakan hasil pengaruh dari berbagai konstruksi sosial, di mana pengguna tanda. Menurut Littlejohn, tahun 2009, dalam bukunya Teori Komunikasi Theories of Human Communication edisi 9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Pengertian semiotika yang pernah dikatakan pada catatan sejarah semiotika bahwasannya semiotika merupakan ilmu tentang tanda-tanda yang menganggap fenomena komunikasi sosial atau kebudayaan. Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure salah satunya adalah signifier atau penanda dan signifier atau petanda. Signifier dan signified yang cukup penting dalam upaya menangkap hal pokok pada teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah suatu sistem tanda dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signified atau petanda. Menurut Saussure, bahasa itu merupakan sistem tanda atau sign. Dengan kata lain, penanda adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Jadi, bahasa adalah aspek material dari bahasa, apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis dan dibaca. Petanda adalah aspek material bahasa. Signifier dan signified adalah produksi kultural, hubungan antara kedua atau arbiter, memasukkan dan hanya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau peraturan dari kultur pemakai bahasa tersebut. Hubungan antara signifier dan signifier tidak bisa dijelaskan dengan nara apapun, baik pilih bunyi-bunyian atau pilihan yang mengkaitkan rangkaian bunyi tersebut dengan benda atau konsep yang dimaksud. Karena hubungan yang terjadi antara signifier dan signifier harus dipelajari, yang berasal ada struktur yang pasti atau kode yang membantu menafsirkan. Contoh penelitian yang menggunakan metode analisis semiotika yaitu berjudul Analisis Semiotika Makna Motivasi pada Lirik Lagu Laskar Pelangi Kalyanici yang ditulis oleh Rahmat Hidayat.
Metode semiotika yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika dari pemikiran Saussure. Model teori dari Saussure lebih memfokuskan perhatian langsung kepada tanda itu sendiri. Dalam penelitiannya terdapat lirik lagu Laskar Pelangi ini. Penulis membuat beberapa interpretasi dengan membagi keseluruhan lirik lagu menjadi beberapa bait, dan selanjutnya berbait akan dianalisis dengan menggunakan teori semiotika dari Saussure. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu peneliti menemukan bahwa adanya cerita di balik lirik lagu tersebut. Tentunya bercerita tentang motivasi dalam menggapai mimpi, motivasi yang tercermin dari bait pertama yang menceritakan tentang bahwa mimpi, angan-angan yang dicita-citakan adalah kunci atau alat yang digunakan untuk membuka harapan-harapan yang menaklukkan dunia. Nah, itu dia merupakan penjelasan mengenai analisis semiotika. Penggunaan teknik analisis data yang tepat merupakan salah satu poin penting yang tidak boleh terlewatkan dalam kegiatan penelitian. Itu dia penjelasan saya mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.